like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ke pembelajaran matematika bersama Bu Parvi. Kita masih belajar tentang vektor. Kita lanjutkan materi ya tentang vektor di matematika peminatan kelas 10. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sudut antara dua vektor. Kita lanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, besar sudut antara dua vektor dapat ditentukan dari rumus hasil kali skalar dua vektor, yaitu vektor A dikalikan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B cos theta. Nah, yang pertama kita mulai dari besar sudut antara dua vektor pada ruang dimensi 2 atau R2. Nah, seperti ini. Vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B cos theta. Nah, cos theta itu sama dengan vektor A kalikan vektor B dibagi panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Nah, kemudian untuk cos theta-nya ini, kita aplikasikan dari sini ya. Nah, untuk vektor A kali vektor B, di sini vektor A itu x1 kali x2 ditambah y1 y2 untuk vektor A dikalikan vektor B. Nah, untuk panjang vektor A dikalikan panjang vektor B, maka ini x1 kuadrat tambah y1 kuadrat dikalikan akar x2 kuadrat plus y2 kuadrat. Ini untuk panjang vektor A, ini untuk panjang vektor B. Nanti kita kalikan ya. Kemudian yang kedua, yaitu besar sudut antara dua vektor pada ruang dimensi 3 atau R3. Sama rumusnya sebenarnya, itu adalah vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Akan tetapi di sini perbedaannya, ini masih sama ya di sini. Perbedaannya di sini karena ini pada ruang dimensi 3, maka x, y, z. Jadi detiknya ada x1 kali y2, y1 kali y2 plus z1 kali z2 dibagi dengan panjang vektor A dan panjang vektor B. Untuk panjang vektor A ini, panjang vektor B ini, seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor bukan nol atau theta adalah sudut di antara kedua vektor. Maka mulai dari yang kalau apabila nih theta-nya itu sudut lancip jika dan hanya jika vektor A kali vektor B lebih dari 0. Jadi digambarkan sudut lancipnya, jadi sudut lancip yang terbentuk dari vektor A dan vektor B. Ini dinamakan O ya, dikasih nama O ya di sini. Nah, sudutnya di sini sudut theta. Nah, untuk theta tumpul jika dan hanya jika vektor A kali vektor B kurang dari 0. Kita gambarkan ini sudutnya yang terbentuk dari vektor A dan vektor B juga. Nah, ini sudutnya kita namakan theta juga. Nah, untuk yang ketiga yaitu theta sama dengan 90 derajat jika dan hanya jika vektor A kali vektor B sama dengan 0. Jadi kalau 90 derajat itu sudut siku-siku ya. Nah, di sini sudah digambarkan terbentuk dari vektor A dan vektor B. Nah, di sini siku-sikunya. Nah, teorema ortogonalitas. Vektor A tegak lurus atau ortogonal terhadap vektor B. Jadi ini disebut tegak lurus ya. Vektor A dan vektor B itu tegak lurus atau disebut ortogonal terhadap vektor B. Nah, jika dan hanya jika vektor A kali vektor B sama dengan 0. Jadi kalau tegak lurus kayak gini atau bernilai 90 derajat atau saling berortogonal, dia nanti perkalian antara vektor A dan vektor B sama dengan 0. Lanjut yang keempat, ketika theta sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor A kali vektor B sama dengan
panjang vektor A kali panjang vektor B. Dalam hal ini vektor A berimpit dengan vektor B atau vektor A searah dengan vektor B. Ini dinamakan berhimpit antara vektor A dan vektor B. Kemudian ini antara vektor A dan vektor B searah. Lanjut tuh yang kelima, theta sama dengan 180 derajat jika dan hanya jika vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Dalam hal ini vektor A berlawanan arah dengan vektor B. Ini berlawanan arah. Nah, berlawanan arah ya, seperti itu. Lanjut ke contoh soal saja. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui vektor U itu adalah 2i plus 5j dan vektor V sama dengan 10i min 4j. Kita disuruh untuk menghitung vektor U kali vektor V, kemudian panjang vektor U dan panjang vektor V. Kemudian kita disuruh juga untuk menentukan besar sudut antara vektor U dan vektor V. Langsung ke penjelasannya saja ya. Untuk yang A dulu, untuk perkalian vektor U dengan vektor V itu tinggal ini 2 dikalikan 10, jadi yang I dikalikan dengan yang I ditambah 5 kalikan min 4, jadi seperti ini. Maka perkaliannya sama dengan 0. Untuk panjang vektor U itu adalah akar 2 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan akar 29 ya. Untuk panjang vektor V seperti itu, hasilnya 2 akar 29. Untuk yang B, dengan rumus kosinus sudut antara dua vektor diperoleh. Di sini ya, tadi menggunakan cos theta tadi rumusnya vektor U kalikan vektor V per panjang vektor U kali panjang vektor V sama dengan, nah di sini kita tinggal masukkan nilainya saja. Kan sudah tahu tuh vektor U kali vektor V itu hasilnya berapa? 0 kan? Masukkan sini. Panjang vektor U sudah tahu, panjang vektor V juga sudah tahu. Nah, 0 dibagi akar 29 kali 2 kali akar 29 adalah sama dengan 0. Nah, berarti yang tujuan kita adalah apa? Menentukan besar sudutnya. Nah, kita mau cari tetanya. Tetanya itu adalah arcus cosinus 0, yaitu 90 derajat. Atau artinya gini, cos berapa yang hasilnya 0, kayak gitu. Jadi itu sama aja, arcus cosinus itu adalah berapa derajat sih cosinus yang hasilnya 0, yaitu 90 derajat gitu. Lanjut ke contoh yang kedua, diketahui vektor P dan vektor Q serta vektor P tegak lurus terhadap vektor Q. Hitunglah nilai X yang mungkin. Langsung ke penjelasannya. Nah, pertama kita menentukan perkalian antara vektor P dan vektor Q dulu. Jadi kita kalikan, hasilnya min 12 min 3x. Kemudian di sini diketahui kalau dia tegak lurus. P dan Q itu tegak lurus. Kalau tegak lurus artinya vektor P kali vektor Q sama dengan 0, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, untuk perkalian ini tadi kita udah hitung ya, seperti ini. Oke, X-nya sama dengan min 4. Jadi vektor P tegak lurus dengan vektor Q untuk nilai X sama dengan min 4, seperti itu ya. Lanjut untuk yang nomor 3 atau contoh ketiga. Diketahui vektor A, vektor B, kemudian tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Oke, penyelesaiannya. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi, cos theta tadi. Ya. Nah, maaf ini maksudnya adalah vektor A dan vektor B ya. Ini vektor A dan vektor B. Kita tinggal mengalihkan saja di sini. Oke, tetapnya 0. Maka sudutnya adalah arcus cosinus 0. Jadi tetanya adalah 90 derajat. Lanjut ke nomor 4.
Ketahui vektor A dan vektor B. Jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, itulah nilai X yang mungkin. Nah, penjelasannya di sini. Oke, kita mencari dulu nih, vektor A kali vektor B itu berapa? Nah, hasilnya adalah 16 plus 4X. Nah, karena vektor A tegak lurus terhadap vektor B, maka perkaranya sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu tadi di hasilnya adalah X sama dengan min 4. Jadi vektor A tegak lurus dengan vektor B jika nilai X sama dengan min 4. Oke, lanjut ke latihan soal ya. Gambar kalian untuk latihan. Nah, ini ada soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga, dan nomor 4. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing, dan hasil dari pekerjaan kalian dikirimkan melalui email yang akan disampaikan di Google Classroom nanti. Oke, selamat belajar. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.